Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sweetno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita bercakap-cakap atau berbincang-bincang sekitar 15 menit ya Pak ya. Ya, 15 insya Allah menit. 15 menit. Nah, dalam kurun waktu 15 menit nanti, eh, kira-kira agendanya apa yang Bapak ingin ungkapkan, Pak? Ya, mungkin agenda yang ingin saya ungkapkan pada eh, kegiatan percakapan malam hari ini ya, mungkin kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut tentang tugas tambahan saya sebagai wakabidang kesiswaan. Itu Iya. Pak John. Oh iya, ekstrakurikuler di bidang kesiswaan. Kemudian harapan Bapak, apa harapan Bapak setelah percakapan ini, Pak? Kira-kira Ya, harapan atau keinginan Bapak lah. ya, ya harapan saya setelah percakapan ini saya ya mampu ya, saya mampu dan dapat mempraktikkan kegiatan coach ini, coaching ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Walaupun ya tanpa kita sadari telah kita lakukan sebetulnya di setiap kegiatan seperti halnya yang kemarin saya lakukan ketika pelaksanaan perdana kegiatan ekstrakurikuler. Saya hadir langsung saat itu di lokasi anak mau melakukan latihan ekstrakurikuler futsal dan saya memberikan sedikit ya seperti halnya ini coach pada coaching pada baik oleh pelatih maupun pada sendiri gitu. Dipraktekkan langsung ke siswanya ya, Pak. Luar Ya, biasa. Nah, eh, eh, boleh saya tahu, Pak, kondisi seperti apa eh, yang Bapak hadapi sekarang ini, Pak? kondisi saat ini saya hadapi sejauh yang saya alami ya saat ini alhamdulillah kegiatan eskul itu sudah mulai berjalan dengan baik walaupun di tahun-tahun sebelumnya sempat terganjal oleh berbagai macam hal. Sehingga dengan tetap saya berpedoman pada minat anak atau minat murid, yaitu kegiatan futsal, alhamdulillah dapat terselenggara dengan baik dan kemarin alhamdulillah berjalan sesi perdana pada hari eh, Selasa pagi tadi ini ya Selasa. Nah, kondisi sudah mulai berjalan. Ya, Kemudian di situ dari tahun kemarin ada perbedaan ya, Pak ya. Mungkin ya betul betul. dari berjalannya kegiatan itu kira-kira itu ada poinnya atau poinnya misalkan berapa persen uh, berapa persen atau kalau dikasih poin nih Pak ya, Betul. harapan Bapak itu sudah mencapai berapa? Kalau persen boleh ya, angka juga boleh Pak, 1 sampai 10. Kira-kira udah sampai level berapa itu Pak? Ya sejauh ini kan kebetulan karena perdana sih saya lihat kondisi anak murid ya dari kegiatan ekskul yang lalu ya sempat dalam tanda kutip futsal itu tidak disetujui, setahun tidak setujui, kedua tahun ketiga alhamdulillah disetujui. Ya sejauh ini kan masih belum terlihat secara maksimal kita lihat hasilnya, tapi saya lihat dari antusias siswa yang memang futsal itu kegiatan uh, keseharian mereka ya, ya Ya. saya sih hanya bisa mengasih angka kemungkinan sekitar ya 80% lah atau sekitar angka 8 lah untuk 80% nih Pak ya. Itu menurut saya sudah lumayan. 80% sudah kemajuan yang luar biasa.
Kemudian, dari mewujudkan itu mungkin, ada kendala dari pihak-pihak tertentu gitu, Pak? Untuk saat ini alhamdulillah, tidak ditemukan kendala, ya karena alhamdulillah pimpinan sudah mulai membuka hatinya, membuka pikirannya bahwa, kegiatan ekstrakurikuler itu kan memang diperuntukkan untuk anak dan untuk berpihak agar bisa berpihak kepada murid. Nah, sehingga setelah saya jelaskan secara detail segala sesuatunya tentang kegiatan futsal, malah ini dapat informasi baru dan kemarin barusan tadi pagi saya diskusikan bahwa akan ditambah lagi kegiatan ekstrakurikuler selain futsal itu adalah seni lukis yang kebetulan yaitu kan dijadikan ajang lomba juga di mode FLS 2N kalau nggak salah itu kan. Nah, sehingga ya, disetujui juga kegiatan seni lukis. Namun di situ ya paling agar tidak terlalu banyak siswa yang mengikutinya, ya kita batasi sehubungan dengan kita sekolah yang numpang. Ya kita khawatir kalau Iya. berlebihan jadi Iya kan. harus kita kita batasi sesuai dengan bakatnya saja dulu sehingga pelatih juga lebih fokus gitu. Difokuskan ya, Pak, ya. Difokuskan, karena, kondisi sekolah ya, kondisi sekolah yang masih menumpang ya, Pak, ya. Iya betul. Ya, hampir sama dengan keadaan saya dulu, Pak, masih numpang di SD 20 juga. Nah, kemudian, kalau melihat dari kondisi mungkin, sudah bagus, kendala mungkin nggak terlalu berarti ya, dari kepala sekolah juga sudah mulai mendukung ya, Pak, ya? Betul ya, Ya, Pak, ya? alhamdulillah sudah mulai mendukung. Alhamdulillah. Sudah Sudah, mulai berjalan. targetnya sudah, 80% ya, Pak, ya? Ya, 80%. jadi yang kemarin dikurangin 1, ya sekarang kegiatan eskul ditambah 2. Jadi kan ya katanya lumayan. Jadi tidak pas-pasan, artinya ada yang ditambahin gitu. Iya. Kayaknya, Pak Suwitno udah mulai fresh nih, mukanya udah mulai seger kembali. Kemarin agak sakit ya, Pak, ya? Sebetulnya sih sama, sekarang juga masih, cuman ya bawa-bawa fresh aja. Jujur jujur nih saya duduk kebetulan nggak nyaman, duduk lama-lama nggak nyaman. Oh gitu. Iya. Untuk kembali lagi ya, Pak, ya, ke targetnya, kan udah sekitar 80% udah bagus menurut saya. Mungkin Pak Suwitno punya target yang, lebih tinggi mungkin, kira-kira, kalau boleh saya tahu targetnya, berapa itu, Pak? Berapa persen lah? Ya sebetulnya kalau untuk target, ya saya belum bisa, melihat ya karena kan, kecuali ya kegiatan school yang memang sudah berjalan dan selalu, dapat prestasi. Ya saya bisa katakan itu bisa target, dilihat dari, pelatihnya yang memang, ya itu bagus, kedua orang tua yang mendukung juga kompak. Jadi seperti hanya silat itu juga kan latihan tidak hanya di hari Sabtu sebagai kegiatan eskul, namun dia juga ada di hari Minggu sore. Plus ditambah 2 malam setiap minggunya. Malam sama 3 malam malah. Ya, Iya. cuma dia terpilih-pilih itu. Nah, di situ saya bisa target berapa persen atau nilai berapa karena memang silat itu cukup sangat berprestasi. Kalaupun futsal dengan baru ya saya tidak terlalu banyak ya muluk-muluk, cuman target saya adalah ya untuk jangka pendek ya mungkin 3 bulan ke depan ya saya berharap anak-anak itu bisa ikut kegiatan di luar sekolah, apakah itu kegiatan lomba futsal yang memang diselenggarakan oleh swasta atau apa sebagai ajang dia latihan ya cari pengalaman lah untuk berlomba ya sambil menunggu waktu di sekitar bulan Mei kalau nggak salah O2SN biasanya itu ada diselenggarakan futsal ya sekitar bulan-bulan itu. Nah itu target saya
Ya dari waktu sekarang dari kasarnya awal September sampai November, Desember, Januari, Februari, ya sekitar 6 bulan ke depan anak bisa ya, terbentuk lah skillnya. Ya, dari itu terbentuk skill anak ya selama 6 bulan ke depan ya Pak ya. Kemudian target mungkin O2SN ya Pak ya. Ya, insya Allah target kita sih O2SN. Di samping target yang jangka pendek 3 bulan ke depan ya, ya minimal pengalaman lah untuk anak bertanding futsal. Walaupun sudah pernah tahun yang lalu, cuman kan karena latihan mendadak oleh guru olahraga, jadi ya itu pun ya alhamdulillah anak-anak punya semangat. Bagi saya udah semangatnya udah bagus. Bagus. Gak juara intinya mereka sudah semangat. Gitu. Iya. Kalau masalah juara itu mungkin hadiah plus ya. Ya, betul, betul. Iya. Tapi tetap optimis ya Bapak ya. Alhamdulillah, insya Allah saya tetap optimis untuk meningkatkan prestasi anak bidang yang mata kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Kemudian setelah Bapak menentukan atau optimis 6 bulan ke depan tentang targetnya, yaitu bulan Mei itu O2SN, kemudian mungkin apa rencana atau ide Bapak untuk mencapai tujuan tersebut atau target tersebut Pak? Mungkin apa yang Pak Suwitno persiapkan? Mungkin ada gagasan-gagasan atau persiapan khusus kira-kira ada nggak Pak? Insya Allah itu sudah terpikir karena memang pengalaman yang telah saya coba lihat di semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, ya saya lihat ya silat yang memang konsisten. Saya belajar dari yang ada itu sehingga gagasan pertama adalah saya kepengen semua kegiatan ekstrakurikuler itu melibatkan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrakurikuler itu serta-merta hanya di hari yang kita tentukan sebagai biasanya kan seminggu hanya sekali, tidak cukup sekali. Ya kita mungkin berkolaborasi dengan orang tua, menawarkan kegiatan di hari lain yang bisa memantapkan kompetensi anak pada saat pada bakatnya itu. Biasanya seminggu sekali ya. Ini rencana itu biasanya seminggu sekali. Nah, untuk rencana berapa kali Pak seminggu Pak mungkin? Ya rencana seminggu itu ya memang pertama ya saya ingin berkolaborasi dulu dengan orang tua. Kita menawarkan kepada orang tua, memberikan penerangan, kemudian menawarkan jika ingin anaknya berprestasi, ya termasuk saya juga pihak sekolah juga ingin anak kita berprestasi. Ya bagaimana kalau kita membuka waktu lain selain waktu kegiatan eskul itu? Ya dengan catatannya mungkin dan tanda kutip orang tua bisa mandiri untuk memberikan ya transport lah kepada pelatihnya sesuai dengan ya kesepakatan atau mungkin keikhlasannya. Nanti kita bicarakan itu karena seperti halnya seperti itu ya berjalan dengan baik dan alhamdulillah orang tua kompak semua. Alhamdulillah. Kita harapkan seperti itu dengan mata eskul yang lainnya, apalagi futsal cukup banyak peminatnya. Kemarin saya lihat hampir 100 anak yang datang ke sekolah. 100 ya. Berarti Eskul Taban itu futsal sama apa tadi Pak? Melukis. Melukis. Iya betul. Melukis. Ya melukis juga futsal emang peminatnya emang luar biasa Pak, banyak. Melukis juga biasanya peminatnya juga cukup banyak. Ya. Untuk kegiatan itu
kegiatan futsal, kemudian melukis, kemudian ekskul yang lain, Pak. Ya. Kira-kira selain dukungan dari kepala sekolah, mungkin Bapak akan orang tua tadi ya, Bapak ya? Ya betul, orang tua. Orang tua ya. Ada lagi yang Bapak mintai dukungan, Pak, selain orang tua? Ya itu kan langkah awal. Ya mungkin ke depannya kan kita setelah berkolaborasi dengan orang tua murid, di sisi lain mungkin ada orang tua murid yang punya kelebihan dalam artian ya apa dia pekerjaannya atau dia bisa mencari sponsor di setiap kegiatan, ya alhamdulillah. Nah itu kita coba terapkan. Ya seperti halnya kemarin ada penawaran juga sih dari orang tua murid, dia ingin menghadirkan ke depan parenting bersama Parenting ya? dengan bersama Kak Seto. Nah Wes. itu salah satu pertemuan ya dengan sendirinya kita menemukan ide baru setelah kita kolaborasi dengan orang tua murid gitu maksudnya. Tadi sudah langkah-langkah atau gagasan Bapak, yaitu yang pertama ada melibatkan orang tua, kemudian dengan sendirinya boleh disimpulkan, Pak, mungkin Pak? Jadi kesimpulan dari semua itu ya saya pertama mengangkat kegiatan ekstrakurikuler karena memang sesuai dengan materi yang kita terima dari modul 1 sampai modul 2.3 ini itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sehingga ekstrakurikuler itu termasuk kegiatan yang berpihak pada murid sesuai dengan keinginan dan minat bakat murid-murid semuanya. Nah, saya berharap dengan ide atau gagasan ataupun hal yang saya tawarkan dari kepala sekolah, ya kita dapat meningkatkan prestasi di bidang mata lomba atau mata kegiatan ekstrakurikuler yang mereka minati dan mereka tekuni di situ. Nah, sehingga dengan prestasi itu dapat ya, bukan untuk halnya pendidikan berkelanjutan, namun pada saat memperoleh juara saja anak-anak sudah begitu sangat bangganya, walaupun tingkatnya nggak terlalu luas, tinggi, tapi itu pun mereka sudah cukup bangga. Apalagi kalau sampai saya gurunya mau support, memotivasi mereka, ya mereka pun udah cukup suka. Nah itu kesimpulan akhir ya, saya berharap kegiatan ekstrakurikuler di sini dapat mengangkat ya prestasi dan meningkatkan rapot pendidikan sekolah gitu. Ya, terima kasih itu untuk peningkatan prestasi, kemudian ada rapot pendidikan ya, Pak ya. Selama tadi kita berbicara, Pak, mungkin ada wawasan yang baru yang Bapak dapatkan atau ilmu baru atau pengalaman, bukan ilmu ya Pak ya, pengalaman baru yang Bapak dapatkan dalam sesi percakapan hari ini apa kira-kira Pak? Ya wawasan baru yang dapat saya peroleh di sini adalah ya sebetulnya semuanya itu pernah, sebagaimana disampaikan Bu Mainah, pernah kita lakukan semua. Ya, namun kita tidak sadar bahwa itu ternyata ada analoginya seperti halnya ya seperti alur tirta ini kan percakapan. Ya, maksud saya ini Pak dari kegiatan Pak Suwitno tadi gitu ya.
Oke, oh maksudnya itu kegiatan yang saya, angkat gitu ya? Ya. Ya wawasan yang saya peroleh, ya memang sangat baru ya, karena memang kebetulan saya juga baru terjun di bidang kesiswaan. Nah sehingga, ya saya banyak mengenal orang tua, berbagai macam latar belakang, berbagai macam pengalaman. Begitu juga anak-anak, ya semakin banyak mengenal, oh ini Pak Witno gitu kan. Ketika orang Mhm. tua ada juga yang menjelaskan tanpa kita minta, Heeh. ya dia menjelaskan orang tua satu dengan orang tua yang lain bahwa ini Pak Witno loh yang ini gitu. Baru kita Jadi baru lebih kita sadar. lebih mengenal orang tua ya, Pak, ya? Nah itu wawasan kedua, ya kalaupun kita ya ngobrol-ngobrol dengan orang tua, ada yang kerja di tempat ini, tempat itu, ya minimal ya kita bisa minta bantuannya sesuai dengan apa namanya bidangnya mereka masing-masing. Mhm. Itu kelebihannya sih Pak. Ya, kalau terima kasih Pak Suwitno. Mungkin saya hanya mendoakan dari apa tadi gagasan Pak Suwitno, kemudian tentang optimisme Pak Suwitno, walaupun tadi sudah bagus ya Pak ya, sudah mencapai 80% ya kegiatan berjalan. Semoga kegiatan kesiswaan yang digawangin oleh Pak Suwitno itu benar-benar berjalan lancar. Kayak Amin, amin. So, terima kasih Pak John doanya. apalagi ya di kolaborasi orang tua sangat mendukung. Tadi juga orang tua ada yang berencana mendatangkan Kak Seto ya Pak ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan Iya, berhasil. iya. Terima kasih Pak Suwitno. Nanti kalau ada Kak Seto, boleh Pak saya berkunjung. Insya Allah, insya Allah. Ya, Direncanakan Pak. Oke. terima kasih Pak Suwitno untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya Pak ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi